Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rini Nurhayati, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Kampus 2 Kataton. Seperti yang teman-teman lihat, saya di sini tidak sendiri bersama narasumber saya, Kang Hadan Suryadasi. Boleh dipanggil Kang? Boleh, silakan. Terima kasih. Sebagai Ketua Karang Taruna sekaligus sebagai narasumber saya yang akan saya wawancarai dengan beberapa pertanyaan. Izin memohon waktunya, Kang. Ya, baik. Langsung saja. Menurut Kang Hadan, bagaimana sih keadaan demokrasi saat ini di Indonesia? Langsung saya jawab. Nah, Kang. Menurut saya, kembali lagi kepada pengertian demokrasi. Demokrasi itu kan berasal dari bahasa Yunani, dari demos dan kratos. Demos itu berarti apa? Rakyat, Sedangkan kratos pemerintahan, yang memiliki arti garis lurus, pemerintahan tertinggi atau kekuasaan tertinggi itu ada di tangan. rakyat. Nah, bagus. Jadi, menurut saya, hemat saya gitu, untuk melihat demokrasi di Indonesia saat ini, kalau secara keseluruhan itu sudah baik, kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Kenapa saya bisa menyebutkan seperti itu? Dikarenakan setiap ada pemilu, baik itu pilkada ataupun apapun itu, kekuasaan tertinggi atau pemilihan kepala-kepala pemerintahan atau kepala-kepala kepala negara, kepala desa dan lain sebagainya itu dipilih oleh rakyat. Namun ada beberapa yang menjadi nilai minus gitu ya. Yang menjadi nilai minus atau kekurangan dari demokrasi di Indonesia ini adalah adanya tindak kecurangan, baik itu saat pemilu maupun ada beberapa oknum seperti ketika saat pemilu gitu ya. Contoh, terjadi politik money. Sudah menjadi rahasia umum lah ketika ada calon DPR atau ada sepasang calon bupati atau apapun itu mendatangi rumah-rumah rakyat atau rumah-rumah yang tinggalnya di pedesaan gitu ya, jauh dari kota, dengan membawa sembako dan beberapa jumlah uang dengan meminta meminta suara gitu. Ini ada amplop, ini ada beras, asalkan coblos nomor 1. Tidak sedikit orang-orang atau para calon-calon pemimpin yang melakukan tindakan seperti itu. Itu kan sudah termasuk pelanggaran. Namun kembali lagi ya, menurut saya adanya pelanggaran politik money ini sungguh sangat berpengaruh terhadap siapa sih calon pemimpin yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat, yang benar-benar sesuai dengan hati rakyat dan benar-benar ingin memperjuangkan rakyat untuk rakyat sesuai dengan pengertian dari demokrasi tersebut, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sedangkan adanya pelanggaran politik money ini akan mencoreng gitu ya, atau merubah alur dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Karena gini, ketika kebanyakan orang itu atau kebanyakan rakyat itu dapat tergoda oleh sejumlah sembako atau uang yang diberikan oleh calon pemimpin, maka itu akan merubah pilihan
yang sesuai dengan keinginan dan hati rakyat itu sendiri. Mungkin segitu. Cukup sekian. Terima kasih kepada Kang Hadan yang telah menyampaikan pendapatnya dengan sangat jelas. Lalu bagaimana kita membangun kehidupan yang demokratis di lingkungan masyarakat kita? Saat terjadinya pemilu atau pilkada yang seperti itu. Ya, betul sekali. Ya. Ini menurut saya untuk membangun kehidupan yang demokratis di masyarakat itu untuk memberikan arahan serta pemahaman kepada masyarakat terkait demokrasi itu sendiri. Seperti contoh, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menerima apapun itu yang diberikan oleh calon pemimpin itu sendiri. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa itu termasuk sebuah pelanggaran politik money gitu. Dijelaskan itu apa politik money dan apa akibatnya jikalau masyarakat menerima politik money itu sendiri. Ya, dapat dipahami. Mungkin saya di sini menambahkan, jadi kita jangan sampai tergoda dengan hanya kenikmatan semata dan mempertaruhkan masa depan bangsa kita sendiri. Menurut Kang Hadan Suryayasi, bagaimana bagi kita mahasiswa atau masyarakat, tindakan apa yang harus dilakukan jika adanya pelanggaran terhadap demokrasi itu sendiri? Menurut saya ya Teh Rini Nurhayati kan sebagai mahasiswa gitu ya. Dari mana? Dari STIE Tridharma yang dari Soreang gitu kan. Koko. Iya. Ya. Jadi menurut saya Teh Rini Nurhayati gitu sebagai mahasiswa itu harus kritis. Jikalau ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum gitu. Misalkan Teh Rini Nurhayati melihat secara langsung ada sebuah pelanggaran politik money ataupun apapun itu, atau adanya beberapa tindak korupsi gitu, atau lain sebagainya, mahasiswa itu harus kritis gitu. Harus kritis terhadap apa yang terjadi. Seperti contoh, ketika ada sebuah pelanggaran, Teh Rini Nurhayati itu sebagai mahasiswa mengadakan sebuah aksi. Tapi aksi itu bukan hanya sebatas demo saja. Dan sebelum aksi itu harus ada refleksi. Apakah yang dimaksud dengan refleksi? Jadi ketika mahasiswa melakukan sebuah aksi, seperti contoh melakukan sebuah demo gitu ya, terhadap tuntutan ketidakadilan dari pemerintah. Ketika ada yang seperti itu ya, ketika ada sebuah aksi, Teh Rini Nurhayati sebagai mahasiswa itu harus melakukan refleksi terlebih dahulu. Terima kasih kepada Kang Hadan Suryayasi yang telah menyampaikan pandangan-pandangannya terhadap demokrasi yang ada di Indonesia, dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.